Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah mungkin yang pertama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak. Setiap detik, setiap menit apa yang kita lakukan tidak lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara yang paling tepat untuk mengungkapkan syukur kita kepada Allah, melainkan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian dengan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat penting untuk kita kaji, untuk kita pahami, karena di dalamnya mencantumkan hadis-hadis tentang hakikat agama yang kita anut saat ini. Di dalamnya dijelaskan tentang perkara akidah, ibadah, akhlak, dan adab. Sampai-sampai para ulama mengatakan, siapa saja yang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, berarti dia telah membahas seluruh syariat yang ada di dalam Islam. Namun tentunya secara umum, tidak secara mendetail. Adapun pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan membahas hadis yang ke-12. Hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Sedikit kita jelaskan tentang sahabat Abu Hurairah. Dia adalah sahabat yang masyhur namanya, sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dialah sahabat yang termasuk ahlul hadis, banyak meriwayatkan hadis, bahkan beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekurang-kurangnya ada 5.000 hadis yang beliau sampaikan. Karenanya beliau memiliki jasa yang sangat luar biasa. Kita berterima kasih kepada sahabat Abu Hurairah, karena dengan wasilah dia sampai kepada kita kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam. Walaupun dia masuk Islam tidak seperti as-sabiqun al-awwalun, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia memeluk agama Islam tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah.
Berarti kalau dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, bertemu dan membersamai Nabi SAW selama berapa tahun? Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti berapa tahun jemaah? Sekitar 3-4 tahun. Tapi subhanallah, pertemuan yang singkat ini beliau betul-betul bertafarruq untuk menuntut ilmu. Karenanya beliau termasuk ahlus suffah, sahabat-sahabat yang memang ya dia mengorbankan dirinya untuk menuntut ilmu. Mereka tinggal di pelataran Masjid An-Nabawi dalam rangka mengambil faedah-faedah dari Nabi SAW. Jadi ya wajar kalau selama 40 tahun ini dia banyak meriwayatkan hadis. Dan ini bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah bohong. Padahal dia akhir-akhir masuk Islam, tapi kok kenapa hadisnya begitu banyak, sementara orang-orang yang sudah lama memeluk agama Islam mereka sedikit dalam meriwayatkan hadis. Maka kita katakan sahabat Abu Hurairah walaupun dia bertemu dengan Nabi cuma sebentar, 4 tahun, tapi betul-betul beliau mengkhususkan untuk belajar. Setelah Nabi SAW wafat, beliau tidak sibuk untuk mengurusi negara. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka fokus ya mengatur politik kenegaraan. Tapi sahabat Abu Hurairah tidak, dia tetap fokus belajar. Maka di antara wasiat yang terkenal ya dari Nabi SAW kepadanya, ausani khalili bisalasin, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal. Di antaranya adalah wa an utira qabla an anam, aku diwasiatkan untuk sholat witir sebelum tidur. Yang namanya sholat witir sunnahnya dikerjakan kapan? Di sepertiga malam terakhir sebagai penutup dari sholat-sholat sunnah. Namun karena Abu Hurairah sibuk belajar, sibuk menulis hadis, ya makanya beliau disuruh untuk sholat witir sebelum tidur. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atau bisa juga diterjemahkan, termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya. Baik, ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, menjelaskan tentang adab, akhlak seorang muslim. Bagaimana ia berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat baik untuk dunia dan akhiratnya. Hadis ini sangat penting untuk kita ingatkan, khususnya di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, fitnah media sosial yang waktu kita habis begitu saja. Dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemajuan teknologi, berupa adanya internet yang begitu lancar, berupa adanya media-media sosial, namun banyak di antara kita yang waktunya terlewatkan begitu saja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan dia bermaksiat di dalamnya, meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua yang seharusnya dia di rumah sibuk mengurusi istrinya, membersamai anak-anaknya, mendidik, mengajarnya. Tapi kebanyakan di zaman sekarang orang tua sibuk dengan HP-nya. Ya. Dan dengan adanya fitnah seperti ini menjauhkan seseorang ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau di zaman dahulu orang itu bisa
selamat dari fitnah wanita dengan cara dia berdiam diri di rumah, aman, jarang keluar, di rumah aja, aman dari fitnah wanita. Kalau sekarang tidak bisa, justru fitnah wanita itu muncul di rumah kita dengan adanya saluran internet. Seorang bisa saja melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya melalui HP yang dia miliki. Jadi intinya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Walaupun hadis ini singkat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Perhatikan, Nabi mengatakan min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islam seseorang. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang selalu mengarahkan kepada kita kepada kebaikan. Subhanallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah melainkan di balik itu terkandung hikmah, manfaat yang besar, maslahat yang bisa kita dapatkan. Sebaliknya, sesuatu yang Allah larang pasti terdapat di dalamnya keburukan, madarat. Dan itulah yang wajib untuk kita imani. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, maslahatnya itu bukan kembali kepada Allah, tapi maslahatnya kembali kepada siapa? Kepada kita sebagai orang yang melaksanakan perintah tersebut. Sebaliknya, kalau kita tidak beribadah, bermaksiat kepada Allah, yang rugi siapa? Kita sendiri. Berbeda dengan suatu perusahaan ketika dia menyuruh karyawannya bekerja tapi ternyata karyawannya nggak pada kerja, yang rugi siapa? Perusahaan. Beda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langgar, kita sendiri yang berdosa. Ya. Maka kita tahu hikmahnya atau tidak tahu, tetap kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kebanyakan di antara karakter manusia adalah ngeyel. Yakni dia keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh begini, malah dia tidak lakukan. Allah larang begini, malah dia melakukannya. Itulah kebanyakan manusia punya sifat ngeyel. Padahal setiap apa yang Allah perintahkan kepada itu kebaikan. Ya, sama seperti halnya kita sebagai orang tua, ya kan. Kadang kita melarang anak kita, "Nak, jangan keluar rumah." Tapi anak kita kadang apa? Ngeyel. Tetap aja dia keluar. Kita ngelarang dia keluar rumah karena ada satu maksud. Biar apa? Misalnya, "Nak, jangan keluar rumah. Kalau main di luar hitam nanti." Contoh itu kan. Artinya kita menyuruh anak pasti ada kebaikan. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita. Ya. Nah, kemudian hadis ini memberikan satu faedah bahwa terlalu besar. Ngaturnya di mana ini? Di luar. Wah. Nah, hadis ini memberikan satu faedah penting bahwasanya seseorang yang ingin tahu keelokan Islamnya, kalau kita ingin mengetahui kualitas iman kita seperti apa, kalau kita ingin mengetahui kualitas agama kita seperti apa, maka mengacalah kepada diri kita masing-masing. Kita kadang nggak bisa menilai orang lain buruk atau tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menilai diri kita. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita fokus ngurusin diri sendiri, bukan fokus ngurusin diri orang lain. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya tentang kebaikan dan keburukan? Ya, beliau mengatakan, istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu.
Nah, dalam hadis ini Nabi ingin menjelaskan tentang keelokan agama seseorang, artinya Islamnya baik adalah dilihat dari waktunya buat apa. Ya. Kalau dia gunakan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, ibadah, sholat, membaca Al-Quran, membahagiakan orang tuanya, membahagiakan keluarganya, ada waktu libur, dia bahagiakan keluarganya, diajak jalan-jalan, maka inilah orang yang baik Islamnya. Orang yang baik Islamnya. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menggunakan waktunya, maksudnya ya bukan hanya nganggur jelas, ya, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya habis untuk berbuat maksiat yang tidak ada faedahnya, maka menandakan Islamnya itu tidak baik. Ya. Karena waktu adalah suatu yang sangat berharga. Banyak orang berkata waktu adalah uang. Waktu adalah harta. Maka menurut pandangan Islam, waktu itu lebih berharga dari keduanya. Uang hari ini habis, besok kita bisa mendapatkannya kembali. Harta kita hari ini kepakai, besok kita bisa mendapatkannya kembali. Adapun waktu yang telah kita lewati, apakah bisa terulang lagi jamaah? Tidak. Ya. Makanya Nabi SAW berpesan, Igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mumpung kita masih mendapatkan 5 perkara ini, manfaatkan sebaik mungkin sebelum datangnya 5 perkara yang menjadi lawannya, yang kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tentu berbeda dengan masa tua. Masa muda kita masih memiliki kekuatan yang besar. Masa tua, kekuatannya mulai berkurang. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Wasihataka qabla sakomik. Masa sehatmu sebelum datang kau meninggal, sebelum datang kau sakit. Kemudian, waginaaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang kau jatuh miskin. Mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat berupa harta, pendapatan tetap setiap bulan, maka sisihkan sebagian harta kita untuk sedekah. Yang namanya sedekah, berinfak tidak mengenal waktu jamaah. Kapanpun, dimanapun ada kelebihan harta yang kita miliki, sedekahkan. Justru itu adalah sedekah yang paling utama, adalah sedekah tatkala kadang kita memiliki suatu kebutuhan. Ya, gaji 5 juta, kebutuhan 4 juta, sisihkan sebagian dari gaji kita, mungkin 200.000, 300.000 untuk bersedekah. Nah, jadi jangan kita tunda. Kenapa? Karena ada suatu saat kita nanti butuh uang. Mungkin pas anak sakit, atau anak mau masuk pondok, anak mau masuk sekolah. Kadang dia ya berat untuk bersedekah. Kenapa? Karena dia memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Kemudian wa faragaka qabla syuglik. Masa, artinya tatkala engkau nganggur sebelum datang kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Subhanallah. Maka ini yang menjadi parameter kebaikan Islam seseorang. Dan itu bisa kita mengecek pada diri kita. Bagaimana kita mengatur waktu setiap hari. Ya, mulai dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas di pagi hari, di siang hari, lanjut di malam hari. Kita ngapain aja tuh? Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang paling aku sesali daripada ya suatu hari matahari terbenam,
ajalku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika dia berangkat ke masjid melewati anak-anak muda yang nongkrong, mungkin nongkrong gitaran, ya mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Seandainya waktu kalian aku bisa membelinya, maka akan aku beli. Begitu berharganya waktu. Kita hidup di dunia ini hanyalah kumpulan hari-hari. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ibna Adam innaka anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duk yushiku ay yadhhaba kulluk. Kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Jika satu hari telah berlalu, maka akan hilang sebagiannya. Jika sebagian telah hilang, maka lama-kelamaan pun kita akan tidak ada di dunia ini. Ya. Makanya ketika kita sadar, oh, tanggal ini adalah hari kelahiranku, usiaku sudah genap 40 tahun, harus bersedih jemaah. Berarti 40 tahun waktu sudah kita lewati, dan itu nggak bisa kembali lagi. Sementara Nabi SAW mengingatkan umur umat itu hanya berkisar berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Nggak terasa jemaah. Dulu kita masih ya bermain-main, kita masih sekolah. Sekarang nggak sadar dan tidak terasa kita sudah punya anak, 3, 2, 4, ya kan? Kita ngaca, ya, kita lihat perubahan yang ada pada diri kita. Begitulah waktu, lama-kelamaan kita akan hilang dari dunia ini. Ya, jadi kita hanya kumpulan hari-hari. Jika hilang satu waktu, maka akan hilang seluruhnya. Ketika kita ingat ini adalah hari ulang tahun kita, bukan malah dirayakan, justru kita sedih. Sebagian orang ketika ulang tahun malah dinyanyikan apa? Selamat berbahagia. Justru apa? Sedih. Dan yang lebih heran lagi, melakukan hal yang tidak bermanfaat gitu. Udah tahu lilin mau ditiup malah diapain? Dinyalain. Ya. Udah dinyalain diapain? Ditiup. Ya, artinya ini enggak berfaedah. Sedih jemaah sekalian. Ya, jadi kenapa Nabi SAW mengingatkan seperti ini? Karena memang banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan ada 3 perkara yang itu dalam pandangan Islam semuanya tidak bermanfaat. Apa yang pertama? Yaitu perkara-perkara yang haram. Yang kedua, perkara-perkara yang makruh. Dan yang ketiga adalah fudulul mubahat. Melakukan perkara-perkara yang mubah tapi berlebih-lebihan. Inilah 3 perkara yang sifatnya tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Perkara-perkara yang haram jelas. Semua perbuatan maksiat adalah hal yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Masih mending kalau dikatakan tidak mendatangkan manfaat, tapi ini maksiat itu lebih parah lagi, mendatangkan madarat kepada dia. Karena setiap perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan ada perhitungannya. Akan ada yang namanya yaumul hisab. Ya, dalam semua hal, baik dalam perkara akidah, perkara muamalah, dalam perkara muamalah seperti misalnya membelanjakan harta. Subhanallah. Ya, Islam begitu lengkap jemaah, begitu sempurna. Tidak hanya mengatur dalam perkara-perkara akidah dan ibadah, tapi juga dalam masalah membelanjakan harta. Ya,
dua hal penting dibahas dalam Islam, yaitu yang pertama cara mendapatkan harta dan cara membelanjakan harta. Cara mendapatkan harta, Allah berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Ya, apabila kalian selesai sholat, maka bertebarlah di muka bumi ini, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah ngapain ini jemaah? Mencari rezeki. Mencari rezeki. Kemudian yang kedua, Islam juga mengarahkan di dalam membelanjakan harta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman, ya, alladzina amanu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang membelanjakan harta tidak berlebihan dan juga tidak terlalu hemat, tidak terlalu pelit, tetapi dia berada di antara keduanya. Nah, kedua ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita ya di dalam membelanjakan harta fokus dengan aturan syariat, agar jangan sampai kita mengeluarkan harta tapi sia-sia. Ya, kalau mendapatkan harta jelas kita disuruh untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, mencuri, korupsi, suap, menipu dan yang lainnya. Pelajari itu, ya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena sebagian orang sering menerima suap, tapi dia nggak sadar kalau itu adalah suap. Dia menganggap itu adalah hadiah. Ya. Kemudian dalam membelanjakan harta, jangan sampai kita membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia. Membelanjakan harta yang sia-sia ada dua kriteria. Yang pertama, dia belanjakan untuk sesuatu yang haram. Dan yang kedua, dia membelanjakan harta bukan sesuai dengan kebutuhannya, hanya sekedar untuk memenuhi keinginannya. Jadi setelah dibeli nggak kepake, itulah sia-sia dalam membelanjakan harta. Silahkan kita membeli barang, silahkan mau yang mahal, yang bagus kualitasnya silahkan, tapi dengan catatan diapain? Dipakai. Ya, butuh. Kita beli mobil 2 silahkan, beli mobil 3 silahkan, yang penting kepake. Ini ada orang yang beli mobil tujuannya apa? Biar punya plat ganjil genap. Ya, akhirnya tuh mobil jarang kepake ya. Sekali dipakai seminggu sekali, hanya buat ke pasar ya, hanya buat manasin doang. Akhirnya jadi sarang tikus. Bukannya nggak boleh kita punya mobil 2, boleh, tapi dipakai atau tidak. Ya, nah inilah yang disebut dengan al-israf, yaitu berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta hanya untuk memenuhi keinginan. Ya, sering saya sampaikan, kalau bisa mah kita nggak punya gudang. Gudang itu hanya menyimpan barang-barang yang bermanfaat, perkakas, gergaji, obeng, tang, ya kan. Tapi kalau untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai, ini khawatir akan menjadi hisab. Ya, kadang orang udah punya motor bagus, semuanya dipretelin, knalpotnya, setangnya, joknya, disimpan di mana? Di gudang dia beli yang modif baru. Ya, akhirnya tuh barang nggak kepake, mubazir. Ini disebut namanya apa? Israf. Ya, ini termasuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Kita membelanjakan harta untuk sedekah, untuk berinfak, membangun masjid, sebesar apapun harta yang kita keluarkan, tidak ada istilahnya israf, tabzir. Ya, ini contoh di dalam membelanjakan harta. Demikian pula jenis permainan. Ya, yang namanya manusia pasti kita dihinggapi rasa kejenuhan. Sehingga ya kita ingin sekali melakukan aktivitas yang itu menjadi hobi kita. Silahkan. Ada yang hobinya goes, ada yang hobinya misalnya touring, ada yang hobinya naik gunung, ada yang hobi, ya pokoknya silahkan hobi, tapi jangan apa? Berlebihan. Ya,
Trekking boleh, ini setiap hari trekking. Gimana untuk kerja cari ma'isyah, ya kan? Nah, ini disebut namanya fudulul mubahat. Ya, yaitu dia melakukan hal-hal yang sifatnya mubah tapi apa? Berlebihan. Ya. Ngopi, nongkrong silahkan, kita butuh. Ya, namanya kadang ketemu teman curhat, ya kan? Kita cerita, silahkan, tapi jangan setiap hari. Ini setiap pulang kerja ngopi, pulang sampai rumah jam 11, jam 12 setiap hari. Ini namanya fudul mubahat. Dan kalau memang kita punya hobi, salurkan kepada hal-hal yang itu juga bermanfaat. Ya, yang sifatnya kita bisa bergerak, ngeluarin keringat, ya kan? Ini kan agar badan kita sehat. Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairu minal mu'minid du'aif. Ya, seorang mukmin yang kuat badannya, kemudian hatinya enggak baperan, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah fisiknya dan lemah apa? Perasaannya, hatinya. Ya. Termasuk permainan yang tidak bermanfaat seperti main catur, main remi, main kartu, main kalambor. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man la'iba bin naddashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinzir wa dami. Barang siapa yang bermain catur, ya, atau bermain ya kayak apa namanya itu monopoli, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya di daging babi dan juga darahnya. Memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian ulama yang mengharamkan permainan tersebut karena permainan tersebut adalah permainan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, bahkan berujung kepada ya main taruhan. Seperti orang main kartu, ya kan, awalnya mungkin ya hanya permainan biasa, lama kelamaan taruhan. Walaupun awalnya kadang taruhannya cuma 5.000, 10.000, lama kelamaan bisa ratusan ribu. Ya, termasuk juga sikap yang tidak bermanfaat adalah ingin tahu urusan orang lain. Istilahnya apa jemaah? Kepo, ya kan? Ya, termasuk sifat yang tercela adalah kita punya ya sifat ini. Kalau kepengen tahu dalam masalah ilmu, silahkan. Dia nggak tahu nih masalah hukum ini, dia ketinggalan pelajaran, dia ketinggalan faedah, bertanya sampai bisa, bagus. Tapi kalau sudah kepo urusan orang lain, ini tercela. Ya, kadang ada orang nulis status, ya kan, kemudian setelah dia baca ditanyain, emang antum ada masalah apa? Atau misalnya ada orang di samping kita teleponan gitu kan, pokoknya serius banget teleponnya, pasti kita tanya gimana? Siapa sih emang orangnya? Iya. Emang ada apa sih? Emang kenapa dia dicerain, ya kan? Nah, ini namanya apa? Kayak pengen tahu aja urusan orang gitu kan. Iya. Dan zaman sekarang ini banyak orang yang punya sikap ini, kepo. Buktinya apa? Banyak kaum wanita yang waktunya habis hanya untuk nonton gosip para artis. Kenapa sih dicerain, ya kan? Ya padahal ada nggak manfaatnya bagi dia? Ya tidak ada. Nonton gosip, ya kan? Waktunya habis hanya untuk seperti itu. Ya. Seorang ibu memang disuruh untuk tinggal di rumah. Tapi di rumah ngapain? Menyibukkan hal-hal yang bermanfaat. Dia mengurus anaknya, dia mengurus suaminya, mempersiapkan pakaian suaminya. Ya, kalau sudah tidak ada kegiatan, sudah selesai, ya dia hadir kajian. Ini bukan malah jam 9, jam 10 sudah selesai ngepel, nonton TV, yang lihat adalah acara-acara apa? Gosip. Seperti itu setiap hari, waktunya nggak berfaedah. Dosa iya. Iya. Karena orang yang nonton gosip sama saja dia menonton acara apa? Ghibah. Acara ghibah. Nggak sadar usianya sudah semakin tua. Ini makanya kalau orang sudah usia 40 tahun jamaah, 40 tahun sholat nggak mau, ngaji nggak mau, ini musibah besar, musibah. Orang kalau sudah masuk usia 40 tahun, dia harus sadar diri karena sudah jelas baginya
jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jati dirinya sudah terbentuk, sehingga dia harus memilih mana yang baik buat dia. Dikatakan orang yang usia 40 tahun, dia berada di persimpangan. Ketika dia mengambil jalur yang kanan menuju surga, dia tahu bahwasanya kehidupan bukan untuk selamanya. Dia sadar bahwasanya kematian cepat ataupun lama akan menghampiri dia. Dia fokus ibadah. Ya, orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan hidayah. Ada lagi orang yang nggak paham, nggak sadar. Ya udah usia 50 tahun tapi berlagak muda, ya kan. 6. Jadi ini termasuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Waktu habis hanya nonton sinetron-sinetron di televisi, ya. Subhanallah, selama di rumah kita masih ada televisi, selama itu pula kita masih menebarkan racun di tengah keluarga kita. Bukan berarti kita nggak boleh punya televisi, silahkan, ya, karena ya zaman sekarang kita butuh informasi, ya kan. Tapi jangan sampai itu digunakan untuk nonton sinetron. Nonton sinetron sama sekarang, ya kenapa tidak boleh jamaah sekalian? Ya karena mata ini tidak bisa untuk kita jaga. Mulai dari iklan, kita ya kalau nonton YouTube itu subhanallah, kalau sudah muncul iklan yang terlihat adalah wanita-wanita yang apa? Mengumbar auratnya, maka kita berusaha untuk menghindar, menundukkan pandangan. Ini diantara dosa yang banyak diremehkan oleh orang adalah dosa mengumbar pandangan. Iya, dosa mengumbar pandangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan apa? Pandangannya dan menjaga kemaluannya. Fahuwa azka lahum. Itu lebih suci bagi mereka. Dengan menundukkan pandangan, kita menjadi khusyuk sholat kita. Sekarang mungkin kenapa kita sering gak khusyuk dalam sholat? Bisa jadi itu karena pandangan kita gak kita jaga. Yang dilihat adalah wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Ya, di televisi sinetron-sinetron yang mengumbar auratnya. Kemudian acara-acara gibah, gosip. Ya ini hal-hal yang hati ini menjadi keras, jamaah. Ya, maka kalau misalnya kita punya anak susah untuk pakai jilbab, susah untuk sholat, itu bisa jadi karena pengaruh racun ini. Maka batasi dalam masalah televisi. Sekarang subhanallah, ya tadi media sosial itu luar biasa. Belum lagi ada aplikasi untuk nonton film, itu namanya apa? Netflix, ya kan. Waktu kita habis hanya untuk nonton film. Sejam, 2 jam, 3 jam. Setiap hari yang dia lihat adalah ada film baru nggak nih? Habis sudah. Saya tanya, kapan kita baca Al-Qurannya? Ya, kapan kita mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah? Yang ada kadang kita nonton film seperti ini untuk menghantar tidur. Tidur jam 11, jam 12, jam 1 baru tidur. Orang kalau tidur jam segitu tuh, ya bangun nggak kira-kira subuh jamaah? Jam 2 baru tidur. Berat. Karena siang dia harus kerja lagi, ya kan. Akhirnya setiap hari dia bangun jam 6, jam 7, setiap hari seperti itu. Sholat subuhnya telat terus. Gimana mau sholat, tahajud, sholat witir, subuhnya aja kesiangan terus. Memang luar biasa sekarang. Ya, makanya kalau bisa jangan beli tuh, jangan bayar aplikasi kayak begitu. Kenapa? Karena mendorong kita nanti waduh sayang nih, masih banyak paketnya, ya kan. Ya, ini waktu kita habis seperti itu. Semuanya tidak bermanfaat. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Waktu ini habis begitu saja dengan kita ngelihat video short di YouTube, ya kan. Walaupun hanya beberapa detik, tapi terus-terusan, ya kan. Nggak sadar baterainya lobet, baru tidur. Video di IG, kemudian di Facebook. Kalau untuk dengerin kajian silahkan. Tapi masih setiap hari kita seperti itu, jemaah. Ini subhanallah, sesuatu yang sangat sulit untuk kita hindari. Pantas kalau Nabi SAW mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asyarrum min. Ya, tidak akan datang suatu zaman
kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ya, kita berusaha untuk berjuang melawan hawa nafsu kita. Kita berusaha untuk lebih bermanfaat lagi waktu-waktu kita yang kita lewati. Ya, kadang waktu kita habis hanya untuk melihat berita politik, ya kan. Waktu ini habis hanya untuk nonton bola. Ya, sekedar tahu nggak masalah. Kemarin siapa yang menang? Jepang Indonesia, ya kan. Sekedar tahu. Tapi ini, subhanallah, sampai yang parahnya lagi, dia buat main apa itu? Main judi. Ya, dia pengen tahu pemainnya ini, oh pemain Argentina, oh pemain segala macam gitu kan. Dia lihat aktivitas setiap hari apa, ya kan. Dia lihat channel YouTube-nya, ngapain aja kegiatannya. Subhanallah, apa faedahnya buat kita? Ya, nasihat ini tertuju untuk diri saya dan untuk semuanya, jemaah. Saling mengingatkan, karena tadi saya katakan kita itu hanya hidup sebentar. Ya, inilah disebut namanya ghazul fikr. Kita jangan merasa aman ketika kita sebagai seorang muslim tanpa sadar kita ini sedang dijajah sebenarnya. Dijajah dari sisi akidah. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Suriah, mereka dijajah dengan senjata. Dan kita sebenarnya lebih parah lagi, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang kafir berusaha untuk menjauhkan kita dari agama kita. Berusaha agar kita meninggalkan syariat Islam, berusaha agar kita merasa biasa mengerjakan suatu maksiat. Ya, karena itu salah satu cara trik jitu bagi syaitan untuk menjerumuskan kaum laki-laki ke dalam neraka adalah ini melalui fitnah wanita. Demikian pula orang-orang kafir, mereka menyerang kita dari fitnah wanita. Ya, dengan melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya karena kita nggak bisa berkutik. Hati-hati jemaah. Dengan kita terbiasa melihat video-video seperti itu, ya, lama-kelamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nikmat yang ada pada mata kita. Apa yang terjadi? Hambar rumah tangga. Enggak ada nafsu lagi ketika melihat istri, enggak ada hasrat lagi. Nauzubillah jemaah. Ketika dia mau berhubungan badan misalnya, dia awali dengan melihat video-video seperti itu. Jadi sudah nggak ada rasa apa ya, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena dia selalu membanding-bandingkan. Makanya urusan rumah tangga, kalau metode yang diambil adalah studi banding, istrinya dibanding-bandingkan dengan artis, dengan selegram, yang ada dia menjadi orang yang tidak pernah bersyukur. Ya. Nah, jadi ini makna dari min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk juga mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir, ilmu filsafat, ya, ilmu yang membahas perkara-perkara yang itu tidak menguatkan iman kita. Kenapa ilmu filsafat termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, jemaah? Karena orang-orang filsafat mereka sering mementahkan syariat-syariat yang sudah rapih, yang sudah matang, mereka urai lagi, sehingga mereka bingung sendiri. Masalah akidah, kita wajib mengimani Allah itu ada, Allah di atas arsy, Allah di langit, kan mudah keyakinan seperti itu. Tapi mereka memperumit lagi, kalau Allah di atas arsy nanti begini, begini, begini. Akhirnya mereka bingung sendiri. Ya. Jadi pelajarilah ilmu-ilmu yang memang membuat kita tenang, bukan membuat kita cemas dan gelisah. Karenanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, alaika bi khosati amrik. Hendaknya kita sibuk dengan privasi kita. Udah, kita sibuk menerapkan nilai-nilai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita semua sebagai orang tua punya satu harapan yang sama. Pengen anak kita anak yang soleh, pengen anak kita mondok, pengen anak kita hafidz Quran. Dan semua itu berangkat dari diri kita sebagai siapa? Orang tua. Ya, sekarang untuk masuk pondok yang berkualitas itu tesnya ketat ya mas kalian.
Kalau kita sebagai orang tua tidak punya peran untuk mendidik anak, jangan harap anak kita bisa masuk pondok yang berkualitas. Kalau kita mengandalkan mereka ngaji di sekolahan saja, waktunya sebentar. Kalau kita mengandalkan anak kita ngaji di TPA, tentu guru ketika ngajarin muridnya kadang tidak atas dasar cinta. Tapi kita nih sebagai orang tua ngajarin anak kita pasti penuh dengan rasa apa? Cinta. Makanya kalau sudah sampai di rumah, kita pulang kerja jam 4, jam 5 sudah HP taruh, sibukkan untuk membersamai keluarga kita. Nggak apa-apa mungkin kita ajak anak-anak jalan-jalan sebentar. Ba'da maghrib, ba'da subuh itu adalah waktu yang sangat produktif. Kita duduk bareng bersama keluarga, ngaji bareng, kita dikte anak kita untuk bisa baca Al-Quran. Aib kalau kita punya anak udah kelas 5 SD, udah kelas 4 tapi belum bisa ngaji, kita hanya fokus masukin dia ke les bahasa Inggris, les matematika. Subhanallah, kita ini sebagai seorang muslim punya beban tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah apa? Fitnah, ujian jemaah, ujian. Jangan sampai anak kita seperti anak yatim, ya, dimana anak-anak nggak ada yang ngurusin, semuanya lempar tanggung jawab. Istri sibuk dengan jualan online-nya, nggak mau ngajarin anak. Sebagai suami sampai di rumah sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan nonton bola, sibuk dengan apa, main game Mobile Legend. Banyak seperti itu, ya. Sampai subhanallah jemaah, sering banyak masuk pertanyaan-pertanyaan, ya kan, Pak Ustadz, alhamdulillah suami saya udah rajin sholat berjamaah, tapi apa, kadang habis maghrib, habis isya bukannya baca Al-Quran, Mobile Legend, ya, nonton bola. Subhanallah, kapan waktu kita untuk anak-anak? Sabtu Minggu libur, kadang ya habis buat hobi kita. Sabtu Minggu bukannya buat pakai bersama anak, malah pakai apa? Mancing, ya kan? Makanya orang yang mancing hidupnya nggak maju-maju. Ya, itu mungkin nasihat buat kita semua. Subhanallah, ini sebenarnya nasihat buat kita semua jemaah, agar kita bisa memanajemen apa? Waktu. Ya, jangan sampai waktu kita habis hanya untuk berselancar di internet, nggak ada tujuannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Baik, karenanya hadis ini disebut namanya Madarul Islam. Jadi pokok, ya, kebaikan seseorang. Maka nasihat-nasihat yang tadi kita sampaikan semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, semoga kita semua termasuk hamba yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Semoga kita semua terhindar dari fitnah wanita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.